Saya akan membawakan materi yang kedua atau yang selanjutnya, yaitu apakah itu algoritma. Di sini terbagi beberapa macam kategori. Yang pertama, definisi algoritma, pemilihan algoritma, algoritma baik, dan yang terakhir efisiensi algoritma. Yang pertama, definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Pemilihan algoritma haruslah benar. Algoritma baik, seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Yang terakhir, efisiensi algoritma. Di sini menentukan efisiensi waktu dan memori. Dan di bawahnya adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Selanjutnya adalah algoritma dan program. Program adalah kumpulan pernyataan komputer dan metode tahapan sistematis dalam program. Selanjutnya yaitu tentang keuntungan pembuatan algoritma mempunyai banyak diantaranya. Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. Yang pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang kedua, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Yang keempat, notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman. Karena itu, pseudocode dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankan oleh komputer. Yang kelima, algoritma sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Yang keenam, algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Selanjutnya, mengapa algoritma merupakan jantung ilmu informatika? Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam terminologi algoritma. Secara umum, pihak yang mengerjakan proses disebut pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemroses melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah, sedangkan program adalah realisasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Menilai sebuah algoritma. Beberapa persyaratan untuk menjadi algoritma yang baik adalah: yang pertama, tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Yang kedua, pemrosesan yang efisien atau cost rendah. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Yang ketiga, sifatnya general. Yang keempat, mudah dimengerti. Yang kelima, portabilitas yang tinggi atau portability. Dan yang terakhir, dan lain-lain. Ada dua macam flowchart yang menggambarkan proses dengan komputer, yaitu flowchart system atau bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan prosedur dan proses suatu file dalam suatu media menjadi file di dalam media lain dalam suatu sistem pengolahan data. Flowchart program yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses secara mendetail di dalam suatu program. Kaidah-kaidah umum pembuatan flowchart program. Dalam pembuatan flowchart program tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Secara garis besar, setiap pengolahan selalu terdiri atas tiga bagian utama, yaitu input, proses pengolahan, dan output. Terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Untuk pengolahan data dengan komputer, urutan dasar pemecahan suatu masalah terbagi 5. Yang pertama, start, berisi pernyataan untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan. Yang kedua, read, berisi pernyataan kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. Yang ketiga, proses,
berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Yang keempat, write, berisi pernyataan untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Dan yang terakhir atau yang kelima, N, mengakhiri kegiatan pengolahan. Struktur dasar algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Langkah-langkah tersebut dapat berupa runtunan aksi atau sequence, pemilihan aksi atau selection, pengulangan aksi atau iteration, atau kombinasi dari ketiganya. Yang pertama, struktur runtunan digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urutan. Yang kedua, struktur pemilihan digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Dan yang terakhir, struktur perulangan digunakan untuk program yang pertanyaannya akan dieksekusi berulang-ulang.